Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe YouTube saya Aldrian Martalata Op Special ya. Subscribe ya dan hidupkan tanda loncengnya. Oke. Bye. Karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Itu suara goib ya. Kembali lagi dengan channel saya Aldrian Martalata Op Special. Kali ini kita akan membahas masalah pemilu atau pemimpin yang bisa memimpin negara ini seperti Pak Prabowo Subianto. Oke, kali ini saya bersama dengan Mbah Sungkono. Mbah Sungkono ini akan menjelaskan masalah Prabowo gitu. Oke. Jadi Pak Sungkono, alhamdulillah ya Allah. Nah, itu suara-suara gaib ya. Jadi apa menurut Pak Sungkono bisa memilih Prabowo gitu? Saya memilih Prabowo itu saya dengar dari semenjak lama. Pak Prabowo itu memprogramkan tanah wilayah Pulau Indonesia. Nah, bila jadi presiden, nah bila tidak, aku cemasnya itu di situ, Pak. Nah, dan sesudah itu, ya aku tetap milih Pak Prabowo, maksudnya itu. Jadi Mbak Sungkono maksudnya itu memang Prabowo akan berhasil menjadi presiden 2024. Kalau aku dalam keyakinan imbang-imbangkan yang lain, masih mantap Pak Prabowo yang jadi presiden di Indonesia gitu loh. Nah, kita kan ada 3 paslon ya, seperti Anies, Ganjar. Nah, itu semuanya putra bangsa. Tapi kenapa Pak Sungkono memilih Prabowo gitu? Sedangkan banyak calon wakil presiden yang lain gitu. Ya banyak. Bodoh orang yo, namanya calon yo mewarnai 2 dan 3. Bukan 1. Gitu loh. Nah, di antara 3 tadi aku tetap milih Pak Prabowo, gitu loh. Jadi yang banyak berita seliweran tentang Prabowo, tentang HAM, tentang apa itu gimana itu, Pak? Tentang HAM dan lain sebagainya, kalau Pak Prabowo jadi presiden ya tentram semua. Nggak keliaran, nggak macam-macam. Gitu, tertib. Gitu loh. Masalah ketertiban itu sudah logikanya sudah saya pikir dari jauh-jauh hari. Satu, siapa yang menertibkan? Presiden aku, Pak Prabowo, yang dicalonkan masa yang akan datang, gitu loh. Oke. Ini kita sudah tentang Prabowo kan. Ini masalah cawapres, wakil. Banyak digadang-gadang wakil kita ini kan masih muda. Apakah bisa memimpin negara ini? Ini Pak Gibran itu apakah bisa memimpin? Karena usia dia masih kecil, ya. Kalau dari yang lain belum berpengalaman gitu. Menurut Mbak Sungkono gimana nih? Masalah Gibran masih muda kan? Ya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata wa insyaallah. Sebab dikatakan wa insyaallah, derajat dan bakat dan mental jauh-jauh hari dia berani. Nah, disitulah jauh-jauh hari dia berani. Dan juga si nama Gibran itu bapaknya kan presiden. Nah, di situ garis besarnya seperti anak sekolah sekarang paketan. Nah, langsung paket dapat ijazah. Disitulah kiranya kemungkinan besar wa insyaallah bisa Gibran mewakili Pak Prabowo, wakil presiden artinya kan. Nah, disitulah kiranya. Oh, itu penjelasan Pak Sungkono ya tentang Gibran ya. Jadi Pak Sungkono, Prabowo akan telak menang di putaran 1 atau putaran kedua? Ya, putaran 1. Putaran 1 ya. Iya. Berarti tidak ada putaran kedua ya. Tidak ada. Jadi Anies, Ganjar lewat. Ya, Pak. Nah, masalah Anies yang angin itu gimana, Pak? Yang KTP itu, Pak. Angin tidak punya KTP itu gimana, Pak? Angin tidak punya KTP. Ya. Untuk? Ya, kata Anies, angin nggak punya KTP. Angin. Angin itu siapa? Sebentar, Pak. Iya, angin. Wah, diwarai wangel-angel lagi. Angin udara itu. Iya, testingnya sulit-sulit ini. Iya. Kan Anies ngomong. Oh,
Angin nggak punya KTP. Iya. Tutup, Pak. Tutup. Tanggapan apa? Itu kan orang pandai berbicara. We. Tanggapan Pak Skoda. Itu kan orang pandai berbicara aja. Itu loh. Ya iya. Apa angin harus apakah angin harus ada KTP? Angin nggak punya KTP. Apakah harus dibikin KTP? Ini sih. Sedangkan manusia dibikin dari apa? Dari tanah. Bukan tanah aja dah. 4 unsur. Iya. Nah. Kok berani-beraninya bicara angin nggak punya KTP itu lontarannya dari mana? Gimana itu kata-kata kalau dilontarkan tuh dari mana? Angin nggak punya KTP, siapa yang nyambung kata-kata itu? Anis. Apakah perlu kita bikin apa? Lurah angin, Pak? Lurah angin. Subhanallah. Iya, Pak. Gimana tuh? Nanti dibaca orang kok kata-kata angin, udara, angin ya tanah. Betul. Katanya nggak ada KTP, gimana, Pak? Angin nggak ada KTP. Ya. Itu omongan kesosolan. Omongan. Kesosolan itu, Pak? Kesosolan oleh mitek lentok mikir. Angin-angin dikatakan nggak punya KTP kan? Iya. Jenenge kami sosolan. Oke. Jadi masalah angin KTP itu pertanyaan apa, Pak? Apa? Anis? Menurut Bapak tuh? Ya kalau kipas angin untuk keperluan kita. Tapi kalau angin tidak punya KTP. Oke. Nah. Jadi itu ya, Pak ya. Oke. Jadi Prabowo menang, Pak ya. Prabowo kalau kami. Tapi namanya orang banyak loh, Dek. Ya. Ya, semua itu berdoa aja masing-masing. Indonesia bagaimana corak-coraknya nanti. Nah, gitu. Sebab kita memilih Prabowo calonnya 3 kan gitu. Tetapi semua hal apapun yang dikatakan Fateka, siapakah gerangan yang akan manjur Fatekahnya? Itu aja. Oke. Bismillah sampai amin ya robbal alamin. Siapa Pak yang akan menduduki itu aja. Kan satu orang aja yang jadi ini presiden. Artinya kalau jadi Pak Prabowo, Al-Fatihahnya Pak Prabowo manjur gitu aja. Nah, itu aja yakin aku. Ya. Ya yakin aku Al-Fatihah. Siapakah yang memegang Al-Fatihah? Jadi setelah Bapak setelah misal di dalam mau pemilu ini itu aja masing-masing Fatihah. Berapa juta penduduk Indonesia? Fatihah semua. Tapi siapa yang manjur akan jadi presiden itu aja logikanya. Bicara masalah tua. Iya kalau aku yang penting kalau kata-kata yang kami sosolan dan lain sebagainya diutarakan ya semua orang bisa. Cuman akhirnya apa yang terjadi? Iya, oke. Itulah. Kalau orang tua itu makan garamnya udah banyak ya. Jadi suara angin pun bisa masuk telingaku. Bukan jebol masuk kuping kanan langsung jebol telinga kiri, tidak. Menghimpun kan gitu. Gitu loh. Oke, Pak. Jadi itu dari pertanyaan Bapak ya. Iya. Jawaban Bapak lah ya. Jadi orang bisa itu berat ya. Bisa belum tentu bisa. Pinter belum bisa pinter. Belum tentu pinter. Di situ kita. Maka kalau orang bisa lebih baik diam. Orang pinter lebih baik diam. Orang pinter tuh mahal harganya. Benar. Siap Pak. Nah, aku sampai ngomong begini malah langsung cair kepala saya. Apa artinya orang pinter? Arah ke sini, Pak. Apa alasan apa Pak Prabowo menjadi presiden di damping orang tua mau mencalonkan duduk manis di Indonesia presiden? Bagi saya belum ada. Ya masih tetap Pak Prabowo saya. Oh, siap. Iya. Dan nanti kalau tidak begitu, presiden itu ya tua itu yang sudah makan garam banyak. Nah, itu dikatakan raja.
Zaman dulu kan raja. Nah sekarang modern ini presiden. Itu loh, raja nggak akan ditunjuk rakyatnya kalau bila dia tidak benar-benar raja. Siap. Nah, itu duduk manisnya. Nah, masalah Gibran tuh maju ke depannya tua nanti ya jadi gituan lagi. Nah, berani menghadapi kerajaan dia, berani apanya? Kurang konsentrasi saya ini. Oh ya, siap. Berani dijago Indonesia. Sebab dia punya derajat. Nah, itu aja. Jangan diketawakan. Bagi anak yang tidak punya derajat, mau dikasih apa wae, nggak bisa Yan. Yang ahli waris kan gitu kan. Nah, bila yang tidak waris nggak bisa. Itu wae. Jadi itu tanggapan Pak Sukono ya. Iya. Tentang kalau yang waris tetap, tapi kalau yang tidak waris, aku dengar suara juga begini ya. Aku milih Pak Prabowo, tapi sekali ini satu periode. Nah, bila tidak, aku juga udah bisa membaca Pak Prabowo, gitu loh. Aku anak kemarin sore taruhlah kan, tapi sudah seusai pantaran saya itu, iya kan? Saya sudah separuh umur. Nah, mungkin lagu-lagu Rhoma Irama itu Rian ini tidak ada yang tahu. Begadang jangan begadang itu dari mana Rhoma Irama? Ya, nah, anak sekarang mana jumpai? Mana yang turun jadi Rhoma Irama lagi? Sule tidak ada, Nasdaria mana? Di situ aja ketemu Indonesia ini. Coba Nasdaria diteruskan, maju negara kita, damai. Nggak ada yang mampu warisan itu berat sekalian. Nah dan juga kalau orang Jawa ya, dan itu warisan, pasti ada ilham mimpi. Nah di situ itu orang yang berwaris. Mimpi dan ilham itu kalau orang tidak suci tidak akan dikasih ilham. Tidak kasih. Oke Pak, kita selesai masalah ini ya. Jadi terima kasih untuk Pak Sukono telah menjelaskan masalah penjelasan yang sangat luar biasa tentang kemenangan Pak Prabowo Subianto. Oke Pak, terima kasih sebelumnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.